Salah satu bagian dari tradisi bilasan adalah berdoa bersama yang bertujuan untuk memohon keselamatan agar seluruh masyarakat Desa Wonosari dijauhkan dari segala mara bahaya. Indonesia terkenal dengan keragaman suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri tersendiri dalam aspek sosial atau budaya. Keberagaman tradisi di wilayah timur Pulau Jawa ini hanyalah sedikit di antaranya. Menariknya, selalu ada makna dan harapan tersendiri di setiap tradisi yang dilakukan. Salah satunya tradisi jembulan di Desa Pakah, Kecamatan Mantingan. Dalam bahasa Jawa, jembul berarti muncul. Maksudnya, sesuatu yang ditanam akhirnya akan keluar atau tumbuh. Tradisi perebutan jembulan menjadi hal yang ditunggu-tunggu warga Desa Pakah. Semua orang bebas mengambil jembulan siapapun. Ini bagi-bagi Pak ya, nanti bagi-bagi Pak ya. Bagi-bagi. Bantu kelepasin ya. Ya. Ya Pak. Wah, rame banget ya Pak, seru banget. Ayo bareng-bareng ya, bareng-bareng. Hasil jembulan yang diambil langsung dibawa pulang. Masyarakat percaya ini bisa menjadi berkah. Ada pertandingan sepak bola antara Pakah berhadapan dengan KP. Ayo. Nah, wes. Pada masa sebelumnya, Desa Pakah termasuk daerah tandus. Masyarakat hanya memanfaatkan hasil alam sekitar seperti singkong atau jagung untuk diolah jadi makanan. Bener. Daun singkong biasanya diolah menjadi serabah atau tumis daun singkong. Masa selanjutnya, dengan beragamnya bahan makan yang bisa diperoleh, masyarakat menambahkan ikan teri atau ikan klotok sebagai pelengkap serabah. Bu, ini sudah Bu, belum ya? Bu, ya apa Bu? Wes mari. Oh, wes mari terus nyapa iki? Mari ngono. Mukus. Oh, ya wes Bu, ayo tak wangi. Mbak, iki minta tolong diangkat iso, Mbak? Oh, iki. Oh, ditumpang nih. Enggak apa-apa. Ya, Mbak. Oke, wes mandi ya, Mbak. Oh, ya wes. Serabah disajikan dengan nasi daun jati atau ulesan. Nasi yang dibungkus daun jati akan membuat rasanya makin gurih dan beraroma lebih sedap. Daun jati memiliki pori-pori yang bisa membantu nasi tidak mudah basi, meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Singkong juga masih bisa diolah menjadi makanan khas lainnya, yaitu kerupuk lempeng. Pak, ini Bu. Ada beberapa proses dalam pembuatan lempeng, mulai dari memarut singkong hingga menjadi adonan. Bu, ini tinggal ngukus berarti ya?
Oh ya wes tak kukusin nggih. Oke. Oh, siap. Oke Bu. Tak kukusin Bu. Nggih. Selanjutnya pengukusan, penjemuran, dan penggorengan. Dinamakan lempeng singkong karena caranya ditipiskan. Hasilnya berbentuk lempeng atau gepeng. Pembuatan jembulan dilakukan secara bergotong royong. Enggak buat ini apa namanya? Musir ini apa? Burung. Secara bentuk, jembulan mirip gunungan. Bedanya, jembulan disusun pada rangka kayu berbentuk limas. Maknanya selalu mengingatkan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Proses berikutnya, jembulan ditancapkan pada batang pohon pisang yang sudah dipasang di rangka kayu. Awalnya, jembulan juga hanya makanan saja. Beberapa tahun terakhir, masyarakat berinisiatif untuk menambahkan kebutuhan sehari-hari seperti pakaian. Ulesan yang dibuat bersama-sama juga ikut dipasang pada jembulan. Tidak ada jumlah wajib ulesan. Semuanya tergantung partisipasi dan keikhlasan warga yang memberikan. Tradisi jembulan sudah ada sejak 1914. Tradisi jembulan tidak sekedar memperingati hari jadi desa, tapi juga sebagai bentuk rasa syukur warga pada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Masyarakat percaya, kalau jembulan tidak dilakukan, hasil panen tidak maksimal. Tradisi jembulan biasanya dilakukan bersamaan dengan kelantungan atau tolak bala. Waktunya setelah musim tanam ketiga dan musim panen kedua. Bambu berbentuk keriting atau melengkung punya makna tersendiri. Semakin panjang bambu diserut, tidak putus dan terus melingkar, artinya semakin banyak berkah yang didapatkan. Hasil panen yang melimpah menjadi salah satu berkah yang diharapkan. Sebelum direbutkan, jembulan akan diarak bersama. Acara biasa dimulai setelah Jumatan sebelum sore hari. Sampai sana ya Pak ya? Bagi orang Jawa, khususnya di sini, kalau sore dianggap sudah berganti hari. Artinya bukan lagi Jumat Legi, teman. Setelah sampai di lapangan, masyarakat desa akan berdoa bersama. Tidak hanya makanan dan pakaian yang diperbutkan, sebagian warga juga memilih rangka. Mereka percaya rangka jembulan juga masih membawa berkah.
Salah satu bagian dari tradisi bilasan adalah berdoa bersama yang bertujuan untuk memohon keselamatan agar seluruh masyarakat Desa Wonosari dijauhkan dari segala mara bahaya. Tradisi lain yang masih dilakukan masyarakat Ngawi, Jawa Timur adalah tradisi bilasan desa di daerah Wonosari, Kecamatan Sine. Tradisi ini dilakukan saat desa mengalami musibah seperti kematian yang tidak wajar, wabah penyakit, atau kesialan lain yang meresahkan warga. Sebagai pelengkap tradisi, masyarakat menyiapkan kambing kendit. Kambing lokal atau kambing Jawa ini memiliki warna putih melingkar pada perutnya. Dalam tradisi bilasan yang ada di Desa Wonosari, Sine, Ngawi, itu ada ritual pemotongan kambing. Kambing yang dipilih bukan yang biasa, karena harus memakai kambing kendit. Yang mempunyai ciri ada warna putih melingkar di seluruh bagian perut tengah atau tengah sini. Masyarakat Desa Wonosari menganggap kambing kendit sebagai hewan gaib. Karena itulah sering dipakai dalam ritual atau tradisi masyarakat Jawa. Penyembelihan kambing dilakukan di perempatan jalan desa. Proses selanjutnya adalah menguburkan kepala dan keempat kaki kambing di tempat yang sama. Masyarakat di sini percaya, perempatan termasuk lokasi yang paling sering munculnya kesialan atau mara bahaya. Masyarakat juga menyiapkan cok bakal berisi kembang setaman, jenang sengkolo, sirih, telur, dan uang koin. Uang koin merupakan penggenap jika ada syarat yang tidak terpenuhi. Setelah kepala kambing digunakan untuk pelengkap tradisi, dagingnya akan diolah. Hasil masakannya akan disajikan untuk selamatan atau doa bersama yang mengundang seluruh warga desa. Kambingnya bisa dipotong, bagian yang bisa dimakan, ini akan dimasak bareng-bareng gitu ya. Itu bisa dimasak apa aja, tapi kali ini kita masak gulai ya. Kenapa gulai?
sering menjadi menu andalan yang dimasak dalam acara besar seperti ini. Mungkin karena rasanya yang hampir bisa diterima oleh lidah banyak orang. Kuahnya juga melimpah, jadi semua orang bisa kebagian. Sudah menjadi tradisi di Desa Wonosari, kulit kambing tidak dimasak. Semuanya dipotong kecil untuk selanjutnya dibagikan ke seluruh warga. Dapur iki. Dapur. Ini. Assalamualaikum. Badhe masang takir, Pak. Masang takir, Pak. Nggih. Mit. Ayo, Mas. Pareng, Pak, monggo. Kulit kambing dan gulai kambing akan dibagikan bersamaan. Gulai kambing dibungkus takir. Dalam budaya Jawa, takir tidak sekedar sebagai wadah dari daun pisang. Takir berasal dari kata takwa dan zikir. Filosofinya, takir jadi wadah amalan manusia. Dalam tradisi bilasan, kambingnya sudah dipotong, selanjutnya kulit kambing dibagikan di rumah warga dan dipasang di atas pintu ya, Pak. Barus. Assalamualaikum, Bu. Setakir, Bu. Setelah kulit dibagikan, warga akan memasangnya di atas pintu rumah utama. Tujuannya untuk menolak bala. Monggo, parang. Potong acing ya, Pak. Oh. Acara selamatan memang tidak bisa lepas dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Mulai dari peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan seperti kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian. Selamatan juga dilakukan tradisi bersih desa seperti ini. Salah satu bagian dari tradisi bilasan adalah berdoa bersama yang bertujuan untuk memohon keselamatan agar seluruh masyarakat Desa Wonosari dijauhkan dari segala mara bahaya. Setelah doa bersama, semua warga akan menikmati hidangan yang tersaji. Jadi, di acara atau tradisi bilasan, setelah doa bersama seperti sekarang ini, selanjutnya lebar garam keliling desa. Dalam tradisi bilasan, ada kegiatan menebar garam ke seluruh perbatasan desa. Tradisi menebar garam diiringi dengan kumandang doa. Inilah puncak dari tradisi bilasan yang ada di Desa Wonosari, Sine, Kabupaten Ngawi, yaitu dengan menebarkan garam di sekitaran desa yang bertujuan untuk menolak bala agar Desa Wonosari dijauhkan dari mara bahaya. Dalam mitologi kuno, garam dianggap sebagai sesuatu yang suci dan bisa mengalahkan makhluk-makhluk jahat. Garam juga dipercaya mempunyai ion positif yang akan menetralkan hal negatif. Di luar penjelasan logis atau tidaknya, yang pasti kearifan lokal seperti ini terus terpelihara sampai sekarang.
Makanan yang tersaji menjadi hal yang penting dalam sebuah perhelatan tradisi. Biasanya masyarakat memanfaatkan hasil alam yang ada di daerahnya. Di Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, hasil suwek termasuk melimpah. Suwek lebih mudah dicari saat musim hujan, karena bisa dikenal dari tunasnya. Berbeda saat musim kemarau, warga harus lebih jeli menemukan suwek. Besar nih. Wah. Besar nih, Pak ya. Masakan yang akan dihidangkan dalam acara kali ini adalah daging kalkun bumbu ruca. Kalkun yang sudah diungkep akan dipotong dan dibumbui dengan beberapa rempah. Sebagai pendamping, masyarakat biasanya membuat sambal goreng suwek. Suwek akan dipakai sebagai pengganti kentang. Kuah bumbu halus ditumis, kemudian ditambah santan. Oh, santannya boleh Bu, boleh Bu. Masukkan Bu, pelan-pelan Bu. Bu, pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu. Setelah itu, dimasak bersama daging kalkun. Keberagaman jenis bahan dan cara pengolahan sangat dipengaruhi budaya dan potensi alam yang ada di suatu daerah. Sambal goreng di Jawa biasanya memakai santan sebagai penambah gurih dan pengental masakan. Puncak acara nyadran akan berlangsung pada hari Kamis Legi menurut penanggalan Jawa. Mantap, ini berarti makan besar ini Bu ya. Salah satu rangkaian acara nyadran yang harus dilakukan adalah nyekar atau manganan atau ziarah dan makan bersama. Masyarakat biasanya membawa makanan untuk didoakan dan dibagikan kepada warga sekitar pemakaman desa. Lokasi nyadran ini merupakan tempat pertama yang didatangi oleh pendiri kampung, yaitu Danyang Mbah Said. Makanan yang biasa dibawa untuk nyadran antara lain kue dumlek khas Nganjuk. Proses pembuatan kue tradisional ini cukup sederhana. Santan akan dimasak sampai mendidih. Kemudian ditambah irisan gula merah dan tepung beras yang sudah dicairkan. Tidak hanya satu jenis kue tradisional yang disiapkan. Ada kue lumpur yang akan dipakai untuk pelengkap sajian. Bahan kue lumpur antara lain tepung, kelapa parut, santan, dan pewarna daun suji. Yang membuat istimewa, kue lumpur di sini ditambah dengan umbi suwek. Suwek sebagai bahan utama kue lumpur dikukus sampai lunak. Kelapa dan daun suci juga diambil sarinya. Semua bahan akan dicampur sampai jadi adonan kental. Kemudian ditambah pewarna daun suji. Selanjutnya, kue lumpur dicetak dan dipanggang. Kue dumblek akan dibungkus pelepah daun pisang kering. Oh, dikukus ya, saya kukus itu ya. Ayo Mbak, bantuin saya Mbak.
Di mana? Di sini. Oh, koko sini ya. Ayo Mbak, ini Mbak, masukin Mbak, satu-satu Mbak. Ini sudah semua? Bisa ditutup? Meskipun bungkus kue dumblek sudah beragam, tapi sebagian masyarakat masih memakai cara tradisional seperti ini. Wow, udah matang ini ya? Sudah Mbak, ini terakhir Mbak? Ya sudah Mas. Udah ya, terakhir nih ya? Udah dibawa ke sana. Udah, ayo, ayo. Tradisi nyadran menjadi bagian penting dalam masyarakat Jawa. Ini merupakan momentum untuk menghormati leluhur dan wujud syukur untuk Sang Pencipta. Masing-masing daerah di tanah Jawa mempunyai ciri khas dalam melakukan tradisi ini. Di Desa Sono Ageng, prosesi nyadran akan dimulai dengan menata jolen atau tandu yang akan diisi beragam hasil bumi, makanan, dan peralatan rumah tangga. Puncak acara nyadran telah tiba. Beragam kesenian akan digelar untuk memeriahkan acara. Salah satunya tradisi jaranan. Kesenian ini menampilkan atraksi penari yang membawa jaranan atau kuda-kudaan. Kesenian jaranan akan berkeliling kampung sebelum acara nyadran. Arak-arakan jolen dimulai dari balai desa menuju makam tertua desa. Iringan musik tradisional juga ikut menyemarakan kemeriahan acara. Acara nyadran diakhiri dengan kemeriahan masyarakat memperebutkan isi jolen. Ragam olahan masakan lokal yang disajikan pada berbagai acara adat turut menjadi hasanah bangsa yang semakin memperkaya jati diri sebagai satu kesatuan Indonesia.